Kenapa kau sebegitu tidak berguna? Jangan mendekat! Dasar binatang! Sebagai murid Jiang Xingho, seharusnya kau menjunjung keadilan dan kehormatan. Namun berani melakukan kejahatan keji di siang bolong. Aku adalah murid senior Jiang Xingho. Aku meliriknya itu sudah keberuntungannya. Tapi dia malah tak tahu diri. Aku mengincar kitab rahasia keluargamu. Itu justru keberuntungan kalian. Namun kalian sama sekali tak tahu diri. Jangan bermimpi! Sekalipun aku mati, aku tak akan membiarkanmu bersalih. Jangan bermimpi! Sekalipun kami mati, kami tak akan membiarkanmu berhasil. Terima kasih, sampai jumpa. Pegang yang erat! Xiao Shaoyun, kau mau membawa dia kemana? Berani-beraninya kau melukaiku. Ayo. Iya. Kenapa malah sampah sepertimu? Pendekar, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa. Luka sekecil ini sudah biasa bagiku. Apa yang terjadi? Selama aku di sini, jangan harap bisa mencelakai siapapun. Kau ini hanya sampah yang jadi karung tinju kami cuma karena dipanggil pendekar oleh gadis ini. Malah mengira dirimu hebat. Lihat saja kakimu gemetar begitu. Masih berani ikut campur urusanku? Memang aku tidak punya ilmu bela diri. Namun, aku menjadikan guruku sebagai panutan. Aku telah bersumpah. Aku ingin menjadi pendekar penegak keadilan seperti beliau. Diam kau! Kuma orang bodoh sepertimu yang mengira hal master itu benar-benar. Pendekar beyak dan sakti. Padahal dia jauh lebih licik daripada kami. Semua trik kami ini justru dia yang mengajarkannya. Jangan berani menghina ayah angkatku. Hah? Dasar sampah sialan. Berani-beraninya kau memukulku. Iya, Goya. Setelah memuntahkan darah hitam ini, aku malah merasa dadaku terasa lega. Belum pernah senyaman ini. Perempuan sialan. Kali ini tak akan ada yang bisa menyelamatkanmu, kan? Jangan sakiti putriku. Ngapain panggil ibu? Datang. Lepaskan dia. Sampah. Sudah puas memukul? Kalau sudah puas, sekarang giliranku. Hiya! Kitua aula. Anak buah melaporkan mereka telah menemukan tempat persembunyian keluarga Han. Namun mereka menutup ke alur gunung dengan gerbang Shanti. Tak bisa ditembus. Tak masalah. Gerbang Shanti itu hanya bisa dibuka oleh darah keturunan keluarga Han. Suruh si Han Xin yang tak berguna itu ke sana saja. Kekuatan dalamnya luar biasa kuat. Hai Xin. Istruk. Ayah, angkat. Mereka tak peduli pada nama baik Jiang Xingho. Mereka menindas gadis ini, bahkan melukai orang. Aku masih bisa. Bagaimana denganmu? Aliran Ki dan darah masih tersumbat, sepertinya jiwa... Jiwa dan roh push. Ayah angkat. Jangan khawatir. Kau memang tahan dipukul. Aku tidak apa-apa. Ketua Haula. Mohon keadilan untuk putriku. Berani sekali. Jiang Xingho selalu menghukum kejahatan dan menegakkan kebaikan. Bagaimana bisa muncul bajingan sepertimu? Serejie pergi. Bawa pergi! Terima kasih Ketua Aula, terima kasih.
Tenang saja, ke depannya tak akan ada yang berani menindas kalian. Terima kasih, pendekar. Terima kasih. Ayah angkat, aku akan mengantar mereka pulang dulu. Xiang, kemari. Xiang, aku tahu. Kau selalu ingin bergabung dengan Zheng Xing Hall, sekarang ada kesempatan. Apakah kau bersedia? Ayo, masuklah sesuai alamat ini. Lalu masukkan racun mematikan ini. Mirakuni mata air. Tidak, ayah angkat. Masukkan serbuk pemutus nyawa ke dalam mata air. Jika sampai melukai orang tak bersalah, bukankah itu mencoreng nama Zheng Xing Hall? Di desa itu, semuanya adalah bandit yang sangat kejam. Memerkosa, membunuh, merampok, tak ada kejahatan yang tak mereka lakukan. Kau justru menegakkan keadilan atas nama langit. Tapi, Sejak kecil kau menjadikanku panutan, bertekad masuk Zheng Xing Hall untuk membasmi kejahatan dan menolong yang lemah. Kini kesempatan itu ada tepat di depan matamu. Apa kau ingin mengecewakanku atau membiarkan para penjahat terus bermimpi? Ayah angkat, ini salah Ayek Sing. Ayek Sing pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan ayah. Pergilah. Maaf, Ayek Sing masih ada urusan penting, jadi tak bisa mengantar kalian. Dengan Hallmaster di sini, tak perlu mengkhawatirkan kami. Kau pasti akan menjadi pahlawan besar bagi lebih banyak orang. Hahaha. Hallmaster, lalu bagaimana dengan kami? Lihat saja. Sekelompok sampah membuang-buang waktu. Kirim orang untuk menguntit sampah itu. Tunggu sampai dia membuka gerbang Shantie, lalu kirim orang untuk menyerbu dan ambil kitab rahasianya. Sheng Rumeng, perempuan Hena itu pasti tak menyangka. Bersembunyi selama 2 tahun. Justru mengundang maut. Ternyata orang yang membawanya adalah putra kandungnya sendiri. Inilah tempatnya. Gerbang ini sangat keras, namun ia bagaikan monster haus darah. Ku beri makan dengan darah. Maka gerbang ini akan terbuka. Lapor ketua tim, gerbang Shanti telah dibuka. Orang luar akan menyusup ke kediaman gunung. Gerbang Shanti ini, selain darah keturunan keluarga Han, tak seorang pun bisa membukanya. Luffy. Ibu? Siapa? Kerahkan seluruh tenaga untuk memburu penyusup. Siap. Kenapa semuanya perempuan? Mika terlihat. juga tidak seperti orang yang berbuat jahat. Apa guru salah orang? Hadir. Siapa kau? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Kalau gunung ini terkunci oleh gerbang besi hitam, sudah 2 tahun tak ada yang masuk. Bagaimana kau bisa masuk? Wahyu. Katakan, siapa yang mengirimu? Nenek? Tadi aku juga melihat skor kelinci kecil berlari masuk ke sini. Lahat saja polos begitu. Mana mungkin terlihat seperti orang jahat. Mungkin saja cuma penebang kayu sekitar sini yang tersesat. Aku benar-benar haus. Boleh tanya di mana letak sumurnya? Aku hanya minum sedikit lalu pergi. Seakan mengganggu kalian. Di sana, ikuti saja jalan kecil ini. Tunggu. Minum air saja. Tidak akan mengenyangkan. Bawalah bekal kering ini. Makanlah di jalan. Kami tak punya apa-apa yang berharga. Ini juga bukan sesuatu yang istimewa. Jangan kau anggap remeh ya. Terima kasih, Nenek. Desa itu dipenuhi perampok yang sangat kejam. Mereka memperkosa, membunuh, merampok, tak ada kejahatan yang tak mereka lakukan. Kau justru menegakkan keadilan langit. Minum air saja tidak akan mengenyangkan. Bawalah bekal kering untuk dimakan di jalan. Padahal mereka begitu baik. Benarkah mereka perampok?
Siapa kau? Celaka! Ha! Tanda lahir ini, Singer. Pegang erat-erat, ibu akan membawamu pergi. Ibu? Halo. Ah. Anakku, benar-benar anakku telah kembali. Terima kasih. Kejadiannya, Tahun itu kita terpisah. Aku kira. Hahaha, putriku. Ayah angkatlah yang menyelamatkanku. Ayah angkat, benar. Ayah angkat. Dia adalah pendekar terkenal di dunia persilatan. Dia memperlakukanku dengan sangat baik dan... Tidak benar. Ibu, cepat beritahu semua orang, jangan minum air dari mata air itu. Ketua, gawat. Ada yang minum air mata itu, muntah darah lalu pingsan. Apa? Celaka. Singer, dari kota putus asa, apa maksud ucapanmu ini? Pasti ayah angkat keliru. Aku akan segera kembali dan meminta penawarnya. Sebenarnya siapa ayah angkatmu? Ayah angkatku adalah ketua Zhengxin Hall. Ibu, jangan khawatir. Ayah angkat pasti hanya salah paham. Dia bilang kalian semua orang jahat. Ini pasti sebuah kekeliruan. Bagaimana mungkin kamu mengakuinya sebagai ayah angkatmu? Namun dulu, ayahmu dibunuh oleh Zhengxin Hall. Dan mereka juga memerintahkan untuk membantai semua yang tersisa. Kami terpaksa bersembunyi di pegunungan terpencil ini demi bertahan hidup. Ini bagaimana mungkin? Dulu di bawah tebing, dialah yang menyelamatkanku. Selama bertahun-tahun dia memperlakukanku seperti anak kandungnya. Bagaimana mungkin itu dia? Kamu benar-benar dibutakan. Dialah pelakunya waktu itu. Nenek. Hanshin, karya bagus. Sepatutnya berhenti. Kalian salah orang! Mereka semua keluargaku. Mereka bukan orang jahat. Apa kalian benar-benar salah? Tidak salah. Dia memang orang yang ku cari. Apa? Kalian. Singer! ada... Sudah 20 tahun mengapa? Kau tetap tidak mau melepaskan kami. Serahkan kitab rahasia itu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Jangan bermimpi. Aku tidak akan pernah menyerahkan kitab rahasia itu kepadamu. Kau menolak dengan baik-baik. Jangan salahkan aku bersikap kejam. Ya! Sedang Berani-beraninya kau melukai anakku. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Pure. Kau jelas tahu itu salah, tapi masih berani mencelakai orang lain. Apa kau tidak takut ayah angkatmu akan menuntut pertanggungjawaban? Hansing, kau benar-benar bodoh. Dan kau, sebagai seorang ibu, kenapa kau tidak memberitahunya kebenaran? Baik-baik, kalau begitu biar aku yang mengatakannya. Ayah kandungmu dibunuh dengan tangan ayah angkatmu yang baik itu. Aku mengincar kitab rahasia keluargamu. Itu seharusnya menjadi keberuntunganmu.
tapi kalian tidak tahu diri? Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Kalau begitu, mengapa dia membesarkanku selama bertahun-tahun? Bodoh. Pintu saja untuk menunggu hari ini agar kau membuka gerbang Swanti ini. Kalau bukan karena keberadaanmu hari ini, Sang Ketua Aula benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Hahaha. Semua salahku. Semua salahku. Akulah yang menganggap musuh sebagai ayah. Akulah yang mencelakakannya. Terima kasih. Swan, tolong. Kau tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Nanti setelah aku mendapatkan kitab rahasia itu, aku jamin seluruh keluargamu akan bersatu kembali. Keterlaluan. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Berani-beraninya kau menyentuh anakku. Ya, dengan dirimu saja kau pantas. Sudah 20 tahun aku mengatakannya pada kalian, meski hari ini aku harus mati. Aku tetap harus melindungi keluargaku. Singer susung formasi. Ya. Singer, cepat serahkan kitab rahasianya. Jangan pernah berharap. Baik. Masih berani keras kepala. Mudah. Xiaochu dasar bajingan. Benar, aku memang bajingan. Jika hari ini kau tidak menyerahkan kitab rahasia itu, maka di depan matamu sendiri, Aku akan membunuh mereka semua satu persatu. Aku ingin melihatnya sendiri bersamamu. Seberapa keras sebenarnya hatimu? Tuan Zu, jangan. Kami tidak takut mati. oh ya? Shiwer, Asi. Selama aku di sini, Jangan harap ada yang bisa menyakitimu. baik. Kalau begitu, kau mati lebih dulu. Ayah. Ayo. Ya. Pembunuhan. Hari ini aku punya banyak waktu, akan kutunjukkan padamu. Bagaimana mereka mati satu persatu? Tunggu. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Tidak bisa kukatakan. Katakan, atau aku bunuh dia. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu mendapatkan kitab rahasia. Shoukai. Dia benar-benar membuatku ingin tertawa mati. Tidak. Kalau kami menyerahkan kitab rahasia itu, kau akan melepaskan kami? Tentu saja. Jangan berikan padanya. Jangan. Tidak, aku tak sanggup lagi melihat. Kalian mati satu persatu di depan mataku. Kitab rahasia itu ada di gua gunung belakang. Sekarang kau bisa melepaskan kami. Tentu saja bisa. Hahaha, kalian benar-benar binatang. Selanjutnya giliran. Kau tidak akan mati dengan tenang. Sebagai seorang pemimpin, statusmu sangat terhormat. Dialah aku, sang pelindung.
yang mengantarmu ke akhir hidupmu. Jangan sentuh ibuku. Wosh. Jangan sentuh ibuku. Sampah. Gangang. Ibu, aku pasti akan berlatih bela diri dengan sungguh-sungguh dan melindungimu saat aku dewasa. Ibu tidak perlu dilindungi oleh singa. Mengapa? Apakah ibu tidak percaya pada singa? Ibu hanya ingin melindungi singa. Asalkan kamu sehat dan selamat. Sekalipun ibu harus mati, ibu rela. Sekarang seluruh tubuhnya penuh patah tulang dan semua merididannya putus. Lebih baik kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri saja. Ya. Terimalah kematianmu. Haya. Gimana orangnya? Ada. Jangan main-main dan menakut-nakuti aku. Cepat keluar. Hei. Aku di sini. Luka-lukamu kemana? Haya. Pukulan ini. Aku kembalikan padamu. Ternyata cuma segitu saja. Semua ini diperintahkan oleh ketua aula. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku, tenang saja. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Aku belum mencarimu, tapi kamu sendiri yang datang. Serangan ini, aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Bagaimana mungkin kamu bisa menahannya? Ketua aula, hati-hati. Anak ini entah mempelajari ilmu sesat apa. Mati lalu hidup kembali. Bangkit dari kematian, mungkinkah itu kebangkitan Soulbone? Soulbone apa? Senior! Marshal Soulbone adalah tubuh suci bawaan legendaris dengan kekuatan dalam yang luar biasa. Dia adalah jenius langkah 1 di antara 10.000 dan juga memiliki tubuh ilahi Vajra. Pedang dan tombak tak mampu melukainya. Bahkan jika terluka pun dia pulih dengan cepat. Bagaimana itu mungkin? Padahal aku sudah membuatnya gila. Meridian Ren dan Dumu. Kamu pasti tak menyangka. Luka berat yang berulang kali itu justru membantu membuka Meridian Ren dan Du saat aku diambang kematian. Membangkitkan Marshal Soulbone. Memakai kepompong dan terlahir kembali. Ye Gu Hong. Saat kematianmu telah tiba. Pergilah ke negeri kekacauan. Hanya segitu saja. Kenapa terburu-buru? Aku baru memakai satu bagian saja. Demi kepentingan pribadimu, kau membunuh ayah kandungku dan memusnahkan seluruh keluargaku. Hari ini aku akan menegakkan keadilan atas nama langit dan membalaskan dendam keluargaku yang telah mati. Bersiaplah mati! Masih bisa. Aku salah. Semua ini salahku sejak awal. Aku benar-benar salah. Selama bertahun-tahun aku memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri. Jangan harap bisa menipuku lagi. Ampun? Aku salah. Orang besar tak mengingat kesalahan orang kecil. Kumohon ampuni aku. Tak kusangka pendekar besar Ye yang terkenal ternyata begitu rakus akan hidup dan takut mati. Iya benar. Asalkan kau mengampuni nyawaku, seumur hidup aku akan mengabdi padamu seperti sapi dan kuda. Singer, jangan banyak bicara dengan orang jahat ini. Ibu, aku akan menghabisinya sekarang. Singer, hati-hati. Dasar sampah.
Kau sudah terkena bubuk penghancur tenaga. Sekalipun kau memiliki tulang jiwa bela diri, lalu apa? Bukankah tetap saja kau berada dalam genggamanku? Semua muidi, tinggalkan perintahku. Siapa yang berhasil menangkap Han Xiangzi akan diberi 10.000 Thailand. Serang! Berhenti. Kalian semua telah ditipu Ye Guhong. Dia sama sekali bukan orang baik. Kalian dibesarkan oleh ketua aula. Kenapa harus mendengarkan sampah sepertimu? Serang! Aku. Aku akan membunuhmu. Menegakkan keadilan demi rakyat. Kau masih ingat Yue? Justru karena keadilan demi rakyat versimu, dia sudah mati. Apa? Kalau bukan karena campur tanganmu, paling jauh dia hanya akan ditahan. Tapi kau bersikeras memperbesar masalah ini. Jadi aku hanya bisa membunuh seluruh keluarganya. Hehehe. Nonashi. Dasar kau manusia hina. Kau juga tidak lebih baik dariku. Kalau bukan karena kau tergesa ke Jengsing Hall, apakah keluarga Han akan tertimpa bencana ini? Diam. Aku akan membunuhmu. Ayahku membalaskan dendam bagi anggota klan yang terbunuh. Membalaskan dendam mereka. Jangan-jangan kau sudah lupa? Kamulah yang membukanya. Hehehe. Omong kosong. Hei. Yingye goji juga kulina. Bagaimana bisa jadi begini? Jangan dengarkan dia. Dia ingin membuatmu kehilangan kendali dan rasa. Xiaozhang, selama 20 tahun ini. Setiap kali kau memanggil Yayangkat terdengar begitu tulus. Entah bagaimana perasaan ayah kandungnya yang telah meninggal jika tahu semua ini. Jangan bicara lagi. Jangan lanjutkan. Hahaha, dari mana kau mendapatkan keberanian itu? Kau terus-menerus berkata ingin membalaskan dendam mereka. Lo katakan yang pantas mati itu aku dan dia anak durhaka. Cukup, hentikan. Pikirannya kacau. Cuba wajranya retak. Hahaha. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Ayah kandungmu dibunuh dengan tangan ayah angkatmu sendiri. Ayah angkat. Jangan katakan lagi. Kukup, coba lihat dirimu sekarang. Ya, kalau bukan karena dirimu. Mana mungkin dia mengalami musibah hari ini? Hahaha. Ini semua salahku. Semua salahku. Jangan dengarkan dia. Tenangkan hatimu. Ayah angkat, ini semua salah ASEAN. Mesin pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan ini. Yu Huan. Bukan aku yang melakukannya. Orang yang pantas mati adalah aku. Orang yang pantas mati adalah aku. Sekarang, dapat bunuh dia. Hei! Bunuh dia. Bukankah sayang kalau begitu saja? Ketua aula. Gangan Anda tak tega membunuh bajingan ini? Tentu saja aku tega. Hanya saja tulang jiwa bela diri ini Harus dimanfaatkan dengan baik. Masaka! Paksa keluar tulang jiwa bela diri dari si sampah itu untukku. Rantai besi ini ditempa dari racun dingin berusia 1000 tahun. Jika kau mencoba menerobos secara paksa, seluruh tubuhmu akan tersiksa hingga ke tulang.
Lepaskan aku. Hatiku, hatiku. Singa? Singa? Ah, kenapa ibu datang ke sini? Maafkan aku. Ketua Allah, ini... Begitu dia masuk ke dalam belenggu itu, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Karena dia ingin mati bersama putra sampahnya, biarkan saja. Xing-er, kau harus menenangkan pikiranmu. Ibu, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Dengarkan ibu. Pergilah! Cepat pergi! Ibu! Apa sekarang kau tak mau lagi mendengarkan kata-kata ibu? Singer? Singer! Hanya dengan menenangkan hatimu, kau bisa mengalahkan para bajingan ini. Barulah kau bisa membalas dendam atas keluarga kita yang telah gugur. Singer, ibu. Sekarang akan mewariskan seni abadi lembah yin yang keluarga Han kepadamu untuk membantumu memecahkan formasi ini. Bukan leluhur terbuka. Energi menerjang kolam matahari dan bulan gawah. Ada apa ini? Sia-sia saja. Roh mengikuti perintah, hati bergerak sesuai kehendak. Siapa tutup formasinya? Bangku keluarlah untukku. Bagaimana keadaanmu? Ku menembus langit bagaikan pelangi panjang. Batuk. Ibu. Ya. Ya. 20 tahun lalu, ibu dan nenek melindungimu. 20 tahun kemudian, sekali ini biar aku yang melindungimu. Sekalipun harus mati. Aku! Tidak, di hati ibu, kamulah yang terbaik. Kau harus mendengarkan ibu. Ibu tak perlu Singer melindunginya. Kenapa? Apa ibu tidak percaya pada Singer? Tidak. Justru ibu yang ingin melindungi Singer. Asal kau sehat dan selamat. Meski harus mati, ibu pun rela. Ya. Guys. Kaku. Ye Gu Hong pasti akan membunuhmu hari ini. Jika kau memaksa menerobos formasi ini, kau akan hancur menjadi abu. Sekalipun hancur menjadi abu, lalu kenapa? Terimalah kematianmu.
Hehehe. Kau benar-benar kejam. Orang yang ingin mencapai hal besar. Mana bisa tanpa sedikit cara licik? Kau kira bisa lolos begitu saja? Terimalah kematianmu. Baik, kau yang memaksaku. Lumayan, tak kusangka kau sudah melatihnya hingga mampu menyerang dari jarak ribuan. Yi Yang Divine Art yang melukai tanpa terlihat. Yi Yang Divine Art memang warisan turun-temurun keluarga Han. Sebagai keturunan Han, wajar jika aku menguasainya. Itu bukan hal yang aneh. Lalu, memangnya kenapa kau mau membunuhku? Kalau begitu, tak akan ada yang bisa menyelamatkan ibumu. Kau sudah membunuh ibuku. Kau kira berbohong masih ada gunanya? Dia hanya kehilangan terlalu banyak tenaga dalam. Hingga jatuh ke dalam koma yang dalam. Kau hanya perlu menyalurkan tenaga dalammu padanya. Maka dia bisa sadar kembali. Kau tidak membohongiku. Kuku menyalurkan tenaga dalam saja sudah cukup. Tentu saja tidak cukup. Kalau ingin menyelamatkannya, Dia juga butuh bahan obat yang sangat langka. Obat yang kena syaib. Obat apa? Cepat pergi. Obat apa? Cepat katakan. Baik, akan kukatakan. Tapi kau harus berjanji padaku. Kau tidak boleh membunuhku. Kalau tidak, Aku tak keberatan menjadikan Layu Yao sebagai tumbal. Baik. Aku berjanji padamu. Setelah dia sadar dan terselamatkan, pergilah ke lembah tabib abadi dan minta teratai salju 1000 tahun. dijamin Ibumu akan pulih dan bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Kau tidak membohongiku kan? kalau tak percaya, terserah. Berhenti. Akan ku percaya kau sekali lagi. Jika ibuku tidak sadar, Pasti akan kubunuh kau. Yuchi, bukankah sudah kukatakan kalau aku datang ke rumahmu, kau tak akan membunuhku? aku memang bilang tidak akan membunuhmu. Tapi aku tak pernah berjanji apapun. Kau telah melakukan begitu banyak kejahatan. Kalau aku membiarkanmu pergi, Kau pasti akan kembali berbuat jahat. Kau, apa yang ingin kau lakukan? aku akan melumpuhkan seluruh ilmu bela dirimu. Kalau kau melumpuhkan ilmuku, lebih baik kau bunuh saja aku. Kau... Berhentilah melawan. Di dunia persilatan saat ini, tak ada yang mampu menandingiku. Baik. Hai Jing, bukankah kau ingin menegakkan jalan kebenaran? Menjadi Hall Master Zeng Hall ini. Akan kuserahkan padamu. Dengan token ini, Kau bisa memerintah sekte terbesar di dunia persilatan. Dan menolong sebanyak orang yang kau mau. ini adalah di tanganmu. Zeng Ho pasti akan berkembang dan berjaya. Memang benar. Aku memang jauh lebih pantas darimu untuk menjadi ketua aula sekarang. Kalau begitu, lepaskan aku saja. Ini, meski kau sudah kehilangan kekuasaan, ilmu bela, dirimu tetap berbahaya bagi orang lain. Hei, Aku akan mencopot jabatanmu dan mengumumkan bahwa seluruh ilmu bela dirimu telah dilenyapkan. Akan kukabarkan ke seluruh dunia, para pembalas dendam pasti akan berdatangan tanpa henti. Apakah kau bisa menemukan jalan hidup saat itu? Sepenuhnya tergantung pada dirimu sendiri. Seandainya aku tahu akan begini, dulu seharusnya aku membunuhmu. Membunuhku? Bukan karena kau tak mau, tapi karena kau memang tak mampu. Gunakanlah sisa hidupmu untuk menebus dosa-dosamu sendiri. Dengarkan perintahku. Apa yang ingin kau lakukan? Utusan kiri. Kalian bawa pasukan jubah hitam kembali ke Tangzhou lebih dulu. Tunggu aku menyelesaikan beberapa urusan. Nanti aku akan menyusul dan bergabung dengan kalian. Jika kalian masih berani berbuat jahat lagi, jangan harap akan dimaafkan. Hamba tidak berani, sama sekali tidak berani. Lumayan juga. Menjadi ketua aula Jengshin. Tidak semudah yang dibayangkan. Ku beritahu kau, dunia ini sejak awal sudah sepenuhnya gelap. Tak pernah ada yang disebut jalan kebenaran. Aku hanya mengikuti arus keadaan.
Sekalipun dunia ini diselimuti kegelapan, Hansing tetap akan membelah langit ini. mengbayang-bayangkan hitam menjadi salju putih. Bodoh. Kau benar-benar bodoh. Lembah ini adalah rumah ibuku. Tinggalkan beberapa orang di sini untuk melindungi keluargaku. Soal sampah ini, Lempar dia keluar. Kukup. Aku tidak akan memaafkanmu. Apa yang kalian lakukan? Akulah ketua Aula Jengsing. Akulah ketua Aula yang ditunjuk langsung oleh Guru Agung. Aksi. Asian. Guru, tidak apa-apa. Ibu, bagaimana keadaanmu? Ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik. Aku akan pergi mengambilkan obat untukmu. Ikut aku kemari. Semua orang beristirahatlah dengan baik. Tunggu aku kembali membawa teratai salju 1000 tahun. Benar. Berhenti. Berhenti. Jangan lari. Dari mana datangnya bocah bau ini berani-beraninya melepaskan barang daganganku? Di siang bolong seperti ini, berani-beraninya memaksa perempuan baik-baik jadi pelacur. Sebagai Guru Agung Jengsing Hall, aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak peduli siapa kamu, karena kau membebaskan para wanita itu, kau akan kutinggalkan di rumah merah. Serang. Hei, tunggu dulu. Mimpimu terlalu indah. Tunggu saja orang-orang Jengsing Hall datang mengurusmu. Berhenti. Hai! Aduh. Adik, kamu tidak apa-apa. Iya, aku tidak apa-apa. Dasar boka kecil, ternyata larinya cukup cepat. Aku peringatkan kamu, lepaskan aku sekarang, atau aku tidak akan bersikap sopan. Aku ingin lihat seberapa tidak sopannya kamu. Kalian ini sedang apa? Mereka orang jahat, aku tadinya mau masuk untuk makan ayam panggang. Tapi malah menemukan mereka menculik banyak wanita dan memaksa mereka menjual diri. Tapi tenang saja, aku sudah membebaskan para wanita itu. Dasar boka kecil, mau sok jadi pahlawannya. Karena kau membebaskan mereka, gantinya kau yang melayani tamu. Kamu tidak bisa ilmu bela diri, aku tidak akan melawanmu. Selama aku di sini, kalian jangan harap bisa menyentuhnya. Boka, aku sarankan kau jangan ikut campur. Orang di belakangku bukan seseorang yang bisa kau cari gara-gara. Aku tidak peduli siapa dia. Selama dia membahayakan rakyat, aku Hansing pasti akan turun tangan. Boka ini cukup menarik, kelihatannya polos dan bodoh. Tak disangka ternyata keras kepala. Boka, buka matamu baik-baik. Ini wilayah bulan merah. Lalu kenapa? Apa ini tempat di luar hukum? Tak tersentuh? Kau ini muncul dari pelosok mana? Tak pernah dengar nama Hongyang kami. Memang kenapa kalau belum pernah dengar? Pergi, beri kampungan ini pelajaran. Whitcourt kami ini beroperasi dengan izin Balai Hukuman Kota. Ini neraka bagi para wanita. Tapi bagi para pria, ini justru surga. Apakah Hall Master Jengsing Yegu Hong tidak peduli? Sudah aku bilang. Ini didirikan atas izin resmi Jengsing Hall. Tentu saja Hall Master sendiri yang menyetujuinya. Lagi pula, Hall Master Yegu Hong sendiri datang memeriksa pembukuan setiap tahun. Jengsing Hall bukan hanya punya satu tempat ini. Usaha paling menguntungkan di setiap kota semuanya milik Jengsing Hall. Jengsing Hall seharusnya menegakkan keadilan bagi rakyat. Namun Yegu Hong justru memakai Jengsing Hall untuk menindas rakyat. Saat kembali nanti, aku pasti tak akan mengampuninya. Apa yang dilakukan Jengsing Hall? Apa yang disebut jalan benar? Serbu dia.
Hajar dia! Jangan! Berani melawan Jing Sing Ho! Bersiaplah mati! Jing Sing Ho, lanjutkan! Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Apa? Bukankah Hall Master Zheng Xing itu Ye Guhong? Bagaimana mungkin malah kau? Antarkan aku ke Huaxian. Hahaha, kau tahu siapa aku sebenarnya? Ternyata cuma menyamar sebagai orang Jing Sing Ho untuk makan dan minum gratis. Hahaha. Apa yang kau katakan? Panggil kakak iparku ke sini. Katakan kita menangkap lagi seorang penipu yang menyamar sebagai orang Jing Sing Ho. Dek. Hei Boka, begitu kakak iparku datang, bersiaplah untuk mati. Untuk Gena tidak rencana ini? Coba lihat baik-baik. Aku pernah melihat lancana Jing Sing Hall milik kakak iparku. Warnanya jelas putih. Kau kira aku bodoh? Lencana biasa. Memang berwarna putih. Hanya lencana milik Hall Master yang berbeda. Orang sepertimu sudah sering kulihat. Semua orang tahu Zheng Sing Ho adalah perguruan paling berkuasa saat ini. Tak seorang pun berani menyinggungnya. Asal mengatasnamakan Jing Sing Ho, jangankan makan dan minum gratis. Bahkan kalau mau istrinya pun dia harus menyerahkannya dengan patuh. Hahaha. Jing Sing Ho didirikan untuk menegakkan kebenaran. Bagaimana mungkin melakukan kejahatan seperti itu? Tak kusangka Jing Sing Ho ternyata menjadi sarang kebusukan seperti ini. Tak satu pun akan kubiarkan lolos. Jangan buat onar di wilayah Jing Sing Ho. Lihat saja akan kutebas dia. Kakak ipar, anak ini orangnya. Hei, pelem. Kau tahu siapa aku? Atasanku itu. Lepaskan. Yang kau sakiti ini adalah Hall Master Zheng Si Hall. Begitu kulaporkan padanya, kau pasti akan dicincang berkeping-keping. Shufeng, aku di sini. Apa yang ingin kau laporkan? Katakan. Apa katamu? Jangan coba menipuku. Kau kira aku belum pernah melihat Hall Master? Kau belum tahu. Hall Master sudah diganti. Tidak mungkin. Siapa yang tidak tahu bahwa Hall Master kita memiliki ilmu bela diri yang luar biasa? Semua orang memanggilnya seorang pahlawan besar. Hanya dia yang pantas menjadi ketua aula kita. Dia pantas jadi ketua aula. Sejak dia jadi ketua aula, Jing Sing Ho yang seharusnya menjaga jalan lurus dunia persilatan malah berubah jadi rumah bordil. Dia juga pantas disebut pahlawan besar. Apa yang kamu tahu? Ketua aula kita punya niat yang sangat dalam. Buka kuncinya. Nyalakan musiknya. Buat apa datang ke sini mengacaukan tempat kami? Benar. Kalau dia bertindak seperti ini, bagaimana dia akan mempertanggungjawabkannya pada Guru Agung Jing Sing Ho? Gadis kecil begini saja tahu kalau aula Jensing punya seorang guru agung. Tabu. Kalau dihitung-hitung guru agung itu sebentar lagi juga akan keluar dari pengasingannya. 20 tahun lalu, Aula Zhenxing hanyalah sebuah sekte besar yang biasa saja. Sekarang sudah menjadi sekte nomor 1 di dunia persilatan. Saat guru agung keluar nanti, pasti dia akan berterima kasih pada ketua aula kita. Kelam, aku tahu akan jadi begini. Mesti mati dulu. Aku tak akan menyerahkan Jing Sing Ho pada Ye Guhong. Sekarang Jing Sing Ho berkembang semakin pesat. Karya kerasku setiap hari ternyata tidak sia-sia. Benar, kakak ipar. Tapi pahlawan besar Jing Sing Ho, bocah, hari ini kamu pasti mati. Entah dari mana dia dapatkan lancana palsu itu, bahkan dibuat berwarna hitam. Hahaha, kakak ipar. Kenapa kamu sampai ketakutan ini karena lencana palsu? Apa yang kamu tahu? Aula Jingsing kita menjunjung hitam sebagai warna tertinggi. Lencana hitam ini Ianya dimiliki oleh ketua Aula Jingsing. Lali! Aku datang! Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Lupakan. Aku pergi sekarang. Benar. Ini pasti tidak beres. Katakan padaku. Dari mana kamu mencuri lencana ini? Mencuri? Ye Guhong itu hanyalah pecundang yang sudah kukalahkan. Demi menyelamatkan nyawanya, dia berlutut memohon agar aku menerima token ini. Tidak mungkin. Master Ye, sang ketua aula, sangat sakti.
Mana mungkin kau bisa mengalahkannya? Pasti kau memakai cara licik. Aku pakai cara licik. Dayalah yang lebih dulu mencelakaiku dengan cara licik. Tapi aku memiliki tulang jiwa bela diri. Justru karena aku bisa hidup kembali. Tulang jiwa bela diri. Luapan tenaga dalam ini berasal dari tulang jiwa bela diri. Benar. Adik, jangan takut. Aku akan melindungimu. Ini benar-benar pendekat jenius langka yang dianugerahkan langit. Memilikimu adalah keberuntunganku. Sebagai ketua Aula Zhongxing, sudah sepatutnya aku menyelamatkanmu. Kau palsu! Pasti kau palsu! Tunggu sampai pasukan jubah hitam datang. Bersiaplah mati. Tak perlu memanggil pasukan jubah hitam. Miraka sudah tiba. Tuan lagi. Aku menangkap pencuri kecil yang berani menyamar sebagai ketua aula kita. Kau sudah tamat, hahaha. Salam hormat ketua aula. Tuan apa anda keliru? tunggu saja. Pergi selidiki. Selidiki contoh urusan Haitian. Jangan satu lagi. Orang ini. Tuan Kunci! Hahaha, ketua Tang! Hajar dia. Antung aku lari cepat. Kalau sampai ketahuan, aku keluar lebih awal cuma buat mencuri makan. Bagaimana nanti martabat kakak seperguruanku? Aduh. Pita menunjukkan bahwa tabib abadi berada di halaman lembah tabib abadi. Tapi di mana halaman itu? Kenapa kamu? Bukankah aku sudah menyuruhmu pulang? Memang pantas disebut luhur jiwa bela diri. Reaksinya malah lebih cepat dariku. Sepertinya bahkan guruku harus menekannya. Apa yang kau katakan? Oh, tidak apa-apa. Aku bilang ingin mengarungi dunia persilatan bersamamu. Dasar boka kecil, masih muda tapi banyak akalnya. Apa yang kau tahu tentang mengarungi dunia persilatan? Kurang ajar! Usiaku bahkan lebih tua dari kakekmu. Hah? Mana mungkin? Kau kelihatan seperti gadis kecil saja. Masih tidak percaya? Akan ku beritahu. Aku melatih ilmu dalam awet muda. Sekarang usiaku sudah bernilai 1 tahun. Ada juga ilmu sehebat itu. Legendiu saja. Kau mau belajar? Panggil aku guru, maka akan kuajarkan padamu. Siapa pulang ke rumah? Hei, kau tidak percaya padaku? Aku percaya. Aku sangat percaya. Setelah urusanku selesai dan aku kembali, aku akan mengangkatmu sebagai guruku. Hei, kau menganggapku anak kecil yang bisa dibujuk? Ku beritahu, aku adalah guru dari Jing Xing Hall. Tidak, itu tidak boleh dikatakan. Kalau dia tahu aku keluar lebih awal hanya demi makan ayam. Di mana harus kutaruh nama baikku seumur hidup? Apa itu? Sudahlah. Kalau tidak percaya, terserah. Pokoknya aku ingin ikut bersamamu. Tidak bisa. Dunia persilatan tidak semenyenangkan yang kau bayangkan. Sepak pulanglah. Oh, aku mengerti. Kau merasa dirimu lusuh dan tak terurus. Jadi tidak pantas berjalan bersama aku yang secantik ini, ya? Kau benar. Semua yang kau katakan benar. Hai, jangan keterlaluan. Lepasan aku! Hei, tunggu aku. Hai Nona, menikahlah denganku saja. Jadalah istriku, pasti akan kujaga hingga kau hidup makmur dan sehat. Lepaskan aku. Di siang bolong begini, berani-beraninya menculik perempuan. Oh, ada apa? Hei. Air liurnya ditahan dulu. Maafkan aku, Nona. Kamu tidak apa-apa. Kamu sudah melihat wajahku? Iya.
Kenapa? Aku sudah bersumpah pada guruku untuk menikahi pria pertama yang melihat wajahku. Hah? What's the? How? Kamulah pria pertama yang melihat wajahku. Aku harus menikah denganmu. Sekarang aku sudah punya suami. Aku tidak bisa menikahimu. Jangan ganggu aku lagi. Boka, siapa kamu? Berani merebut wanita dari aku? Aduh, jangan begitu, jangan begitu. Kita baru saja bertemu. Kita bahkan belum saling kenal. Namaku Bai Fei Fei. Kamu bisa memanggilku Fei Fei. Bukankah sekarang kita sudah saling kenal? Mulai sekarang, aku adalah istrimu. Pernikahan itu urusan besar. Mana bisa diputuskan sembarangan. Kamu tidak mau menyelamatkanku. Gadis secantik ini, tega-teganya kamu membuatnya sedih. Aku mau menyelamatkanmu. Tapi sekarang aku belum bisa menikahimu. Kalau kamu berjanji menikah denganku, itu berarti kamu menyelamatkan. Hai, kamu tidak mengerti, ya? Dia tidak menginginkanmu. Ikut saja denganku. Berani-beraninya kamu. Hai, kalau kamu tidak ingin mati, minggir sekarang, atau aku akan bertindak. Tebas dia. Ya. Yeah. Benar-benar layak disebut tulang jiwa bela diri, bahkan dari jarak ribuan li. Cahaya ilahinya bisa melukai orang tanpa wujud. Masih belum pergi. Ayah! Terima kasih sudah menyelamatkanku. Maukah keberuntunganmu dengan wanita luar biasa, ya? Nona, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan sembarangan. Tapi kamu adalah suamiku. Tidak, bukan begitu. Kamu adalah pria pertama yang melihat wajahku, jadi kamu harus menikah denganku. Sudah bisa. Urusan pernikahan seperti ini, Bagaimana bisa diputuskan sepihak? Orange tuamu pasti tidak akan setuju. Aku yatim piatu. Sejak kecil aku dibesarkan oleh guruku. Tak disangka, belum lama ini dia dibunuh oleh orang jahat. Sebelum wafat, guru memintaku berjanji kepadanya bahwa aku akan menikahi pria pertama yang melihat wajahku. Jika aku menikah denganmu, Dia pasti akan merestui. Tapi ibuku belum tahu soal ini. di mana ibumu? Sekarang juga aku akan meminta restunya. Sudah bisa. Ibuku sakit keras di rumah. Aku harus pergi ke lembah tabib abadi. Memohon tabib abadi menyelamatkannya. Kau tak perlu mencari tabib abadi itu lagi. Benci bahwa aku menemuinya, ibumu pasti akan sembuh. Jangan bercanda lagi. Dengan penampilan semurni ini, bak bidari turun dari langit. Kalau tebakanku tidak salah. Akulah tabib abadi yang kau cari, Bai Fei Fei. Kau tabib abadi? Syukurlah, ikutlah denganku sekarang untuk menyelamatkan ibuku. Jika kau berjanji menikahiku, aku akan ikut bersamamu. Kita baru saja bertemu. Kau pun belum mengenalku. Mengapa yang mengganggu? Kau bersekiras ingin menikah denganku? Tadi saat bandit itu menggangguku, banyak orang lewat. Tapi kaulah yang pertama membelaku dengan berani dan penuh keadilan. Pria sepertimu adalah pahlawan sejati yang langka. Bukan begitu. Aduh, boka bodoh, kenapa kau begitu tak peka? Kalau kau menyetusinya, ibumu bisa selamat. Dan kau juga dapat istri. Bukankah itu sekali dayung 2-3 pulau terlampaui? Banyak orang bahkan bermimpi pun tak bisa mendapatkannya. Lalu apa lagi yang kau ragukan? Baiklah, hari ini aku yang memutuskan. Kalian benar-benar bersama? Suamiku. Fai. Benar-benar jodoh yang sempurna. Fei Fei, kalau begitu ikutlah pulang bersamaku. Aku ingin berpamitan dulu dengan bibiku. Kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah hidup terlunta-lunta di jalanan. Ayo! Terima kasih. Kau baru saja bertemu dengannya. Menikah dengannya secepat ini, bukankah terlalu berisiko? Aku percaya. Dia orang baik. Bisa menikah dengannya adalah keberuntunganku. Benar. Ilmu bela dirinya juga sangat hebat. Dia Hongzhu yang sah. Kalian tahu Zhen Xingho? Itu adalah perguruan terbesar di dunia persilatan. Ada. Beda apa dengan Fei Fei?
Kau orang dari Raisin Hall. Benar, dan sejak kecil aku dibesarkan di Jingsing Hall. Kau bakal adalah Tongju Jingsing Hall? Tak kelihatan ya? Anak ini ternyata cukup hebat. Hai, kamu mencari apa? Aula leluhur kami tidak menerima hadiah. Fai, apa yang kamu lakukan? Aku akan membunuhmu! Untuk membalaskan dendam guruku. Sebenarnya apa alasannya? Aku tak punya apapun untuk dikatakan pada musuhku. Jelaskan dulu dengan jelas. Jungxian Hall membuat rakyat kami menderita. Bahkan hampir menipu Fei Fei agar menikah denganmu. Ini sungguh keterlaluan. Aku juga baru saja diangkat menjadi Tongju Jingsing Hall. Aku sama sekali tidak pernah mengirim orang untuk mencelakai gurumu. Lagi pula, ibuku juga menjadi korban. Sekarang ini sulit bagiku menjelaskannya dengan jelas. Pokoknya, begitu kau bertemu ibuku, semuanya akan jelas. Sekarang pun aku masih belum bisa menjelaskan. Intinya, setelah bertemu ibuku, kau akan mengerti semuanya. Sampai sekarang kau masih ingin menipuku? Sekalipun kau menghancurkan lembah doa medis, kau tetap tidak akan mendapatkan kitab rahasia doa medis. Sekarang cara keras tak berhasil. Kau malah berniat menyerangku. Apa kau kira dengan aku menikahimu, kau bisa mendapatkan kitab rahasia doa medis? Bye, Fei Fei. Hentikan omong kosong ini. Jelas barusan kau sendiri yang bilang Hanxing menyelamatkanmu dan dia pahlawan besar. Kau juga yang bersikeras ingin menikah dengannya. Kenapa sekarang malah jadi katanya dia menipumu? Tolong aku. Para bandit itu pasti juga orang suruhannya yang menyamarkan. Semua itu hanya untuk menipuku agar mau menikah dengannya. Fei Fei, kau harus percaya padaku. Kau menuduhku secara tidak adil. Faktanya memang begitu, di mana letak ketidakadilannya. Sekalipun nyawaku taruhannya, aku tetap akan membalas dendam untuk guruku. Kalau begitu, aku rela mati. Untuk membuktikan diriku tak bersalah, Hanxing. Jangan kira aku akan luluh. Kau benar-benar tidak akan menghindar? Aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Jika kematianku bisa meredakan kebencian di hatimu, Maka itu pun bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Dia begitu jujur dan terbuka. Jangan-jangan aku benar-benar salah menuduhnya. Sudahlah. Sebagai tabib, hatiku tak tega. Kita selamatkan ibumu dulu. Fei Fei, jangan kira aku sudah memaafkanmu. Aku hanya ingin menemui ibumu terlebih dahulu. Fei Fei. Jangan percaya padanya. Bagaimana kalau ini jebakan? Jika dia benar-benar menipuku, Saat itu sekalipun aku harus mati, aku akan membunuhnya. Si, Jam guruku. Ibu, Avaras. Anna visi yak vis. Singa, Kau sudah kembali. Ibu. Yegu Hong itu menipu lagi, menyalurkan tenaga dalam padamu tapi sama sekali tak bisa bertahan lama. Anteng anakmu kembali tepat waktu. Kalau tidak, kondisimu akan berbahaya. Ibu tidak apa-apa. Mereka itu... halo, tuan ini. Dia adalah tabib abadi? Bai Fei Fei lah yang menyelamatkanmu. Terima kasih banyak atas pertolongan tabib abadi. Aku sudah lama mendengar bahwa ilmu pengobatan lembah tabib abadi sangat luar biasa. Benar-benar tangan dewa yang mampu menghidupkan kembali. Tidak perlu berterima kasih. Saudari, apa yang sedang kamu lakukan? Adik ini saat kami datang ke sini, kami menyelamatkannya di jalan dan dia ingin ikut kami mengembara di dunia persilatan. Namanya? Siapa namamu tadi? Namaku apa? Namaku apa ya? Kenapa kamu menutupi wajahmu? Anda adalah guru agung. Kenapa kamu menutupi wajahmu? ENG itu apa? ENG? Apakah kita saling kenal? Tidak kenal, tidak kenal. Belum pernah bertemu sama sekali. Benar, kan? Benar.
Tidak kenal. Hanya saja kamu sangat mirip seorang kenalan lamaku. Panggil saja aku Rongger. Baik. Rongger! Ibu, bagaimana keadaanmu sekarang? Aku sudah sembuh sepenuhnya. Lukamu sangat aneh. Sebenarnya bagaimana bisa terjadi? Sialan Ye Guhong. Ye Guhong? Ye Guhong. Sebagai ketua Jinsing Hall, 20 tahun lalu, demi merbu kita berhasil keluargaan, dia tega membunuh suamiku. Dia juga merampas Shinger dariku. Dia bahkan menipu Shinger. Membuatnya mengakui dia sebagai ayah angkat. Syukurlah. Kini kebenaran telah terungkap. Akhirnya ibu dan anak ini bisa bersatu kembali. Ibu, tenanglah. Putramu sekarang telah menggantikannya dan menjadi ketua hall. Ibu, jangan khawatir. Kehidupannya, aku pasti akan membuat dunia persilatan menjadi damai dan tentram. Tenanglah. Kehidupannya, aku pasti akan membuat dunia persilatan hidup dalam kedamaian dan ketenteraman. Baik. Baik. Sepertinya aku telah salah menilaimu. Tidak apa-apa. Yang penting kebenaran terungkap. Kalau begitu, apakah kamu masih mau menikahiku? Tentu saja aku mau. Asal kamu mau memaafkanku, itu sudah cukup. Dengarkan ibumu. Kamu akan jadi nenek, sebentar lagi bisa menggendong cucu. Baik-baiklah. Di mana hati nuranimu? Di mana hati nuranimu? Siapa kau? Bagaimana kau tahu tempat tinggalku? Pemimpin Aliansi Ulin mendengar pendekar Han telah menjabat sebagai Hal Master Zenji Hal dan secara khusus memerintahkanku untuk datang mengundangmu bertemu. Hall Master Han, pemimpin aliansi masih menunggu di kedalaman hutan bambu untuk minum bersamamu. jamuan sudah disiapkan. Mohon segera berangkat dan jangan biarkan beliau menunggu lama. Baik, aku akan segera ke sana. Ibu, anakmu ini tidak berbakti. Baru pulang sudah harus pergi lagi. Tidak apa-apa. Urusan resmi lebih penting. Fai. Kakak apa? Aku akan menunggumu kembali di sini. Tinggallah di rumah. Jangan kemana-mana. Hai Cenggu. Di kedalaman hutan bambu? Kenapa alamatnya terdengar aneh begini? Tidak, aku harus ikut bersamamu. Ini urusan penting. Dengarkan aku. Hai berhenti. AKU, Hanxing, Hall Master Zhen Xinghao, memberi hormat kepada pemimpin Aliansi Wulin. Kau durhaka yang mengkhianati guru dan leluhur. Masih tidak berlutut. Yi Gong yang katanya mencintai naga. Cepat berlutut. Terima kasih, Guru. Dendam di antara kita sudah berakhir. Aku tak punya waktu untuk melayanimu. Hai, tunggu. Bawa mereka ke sini. Lepaskan aku! Singa, Fei Fei, Ashiu. BBC, jasa pengikutina. Hiyo wa gaku. Hari ini kau pasti mati. Hai, mereka sudah terkena racun mematikan milik. Kau ingin membunuhku? Mereka semua harus mati bersamaku. Hanxing, harus kuakui keberuntunganmu dengan wanita benar-benar luar biasa. Saat pertemuan terakhir di lembah dua medis,
Aku tidak sempat melihat wajah asli sang dua medis. Sekarang akhirnya bertemu juga. Benar saja kulit seputih es dan tulang seindah jiok auranya sungguh bakteri. Lepaskan tangan kotormu. Bawa pergi tangan kotormu, Danenya! Berubah. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja seleramu yang buruk. Sampai jatuh hati pada Hanxing, si pecundang itu. Aku memang memilih dia. Apa aku harus memilihmu? Munafik bermuka manusia berhati binatang? Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Aku hanya ingin merebut kembali semua yang memang milikku. Jangan bermimpi. Baiklah. Kalau kau tidak setuju pun tak masalah. Tapi dua orang ini akan menemui jalan kematian. Baik, aku setuju. Nah, begitu baru benar. Hahaha, dasar anak durhaka. Aku sudah berhasil menangkapnya. Pendosa Hanxing menunggu keputusan pemimpin aliansi. Hanxing? 20 tahun lalu, Ye Guhong merasa kasihan padamu dan membesarkanmu. Dengan mengandalkan tulang jiwa bela dirimu, kau melukainya? Melumpuhkan ilmu bela dirinya bahkan merebut posisi ketua aula. Kejahatan apa pantas bagimu? Hanxing. Aku sadar dosaku sangat berat. Mohon pemimpin aliansi menjatuhkan hukuman. Sikapmu dalam mengakui kesalahan cukup baik. Hukuman mati bisa diampuni. Namun hukuman hidup tak bisa dihindari. Kau telah melumpuhkan ilmunya? Maka tulang jiwamu akan kuserahkan kepada Yeluwoli. Selama aku mendapatkan tulang jiwa, seluruh dunia persilatan akan menjadi milikku. Pemimpin aliansi sebenarnya tidak seperti yang dikatakan Ye Guhong. Sebenarnya aku Shang. Jangan banyak berdalih. Pendekar, bagaimana perasaan? Aku merasa tubuhku dipenuhi kekuatan. Bagus sekali. Hanxing, serahkan tanda Hall Master Zhengxing Hallmu. Berikan kepada Ye Guhong. Terima kasih, si ketua. Atas kemurahan hati karena tidak membunuhku. Mulai hari ini, Aku pasti akan berpegang pada kebaikan. Dan tahu diri. Haji. Hahaha, Ye Guhong, apa yang kau lakukan? Dengan tulang jiwa bela diri ini, aku Ye Hong Wang pasti akan menguasai dunia persilatan. Berani-beraninya kau menyerangku diam-diam. Apa kau ingin menjadikan seluruh dunia persilatan sebagai musuhmu? Di Zhengxing Hall ini, aku sudah mempertaruhkan nyawaku. Sekarang aku mengincar posisi pemimpin aliansimu. Sekarang juga, aku ingin merebut posisi pemimpin aliansimu. Hahaha. Ye Guhong. Sejak kapan kau menjadi serakah seperti ini? Yang mulia pemimpin aliansi. Mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Aku memang sejak awal sangat serakah. Apa? Hadi, rumor itu benar. Tentu saja benar. Salahkan saja kebodohanmu sendiri. Kalau begitu, bukankah aku telah mencelakakan Hanxing? Semua itu bukan perbuatanmu. Lalu atas dasar apa kau mengakuinya? Karena dia ingin menyelamatkan ibunya. Menyelamatkan istrinya. Ye Guhong. Kau benar-benar membalikan benar dan salah. Licik dan tak tahu malu? Benar, aku memang licik dan tak tahu malu. Lalu memangnya kenapa? Orang sepertimu. Memang bodoh. Dia punya tulang jiwa bela diri. Lalu apa? Kau punya posisi pemimpin aliansi. Lalu apa gunanya? Sekarang bukankah kalian tetap berada dalam genggamanku? Hahaha.
Demi menyingkirkan kejahatan dari dunia persilatan. Sekarang masih berani bicara soal menyingkirkan kejahatan dari dunia persilatan? Putri? Hahaha. Dengan tubuh fana sepertimu, kau juga layak melawanku. Hahaha. Kejahatanmu sudah tak terhitung. Mencari mati! Aku sudah tak terkalahkan di dunia ini. Siapa yang bisa membunuhku? Ye Guhong, kau terlalu cepat merasa menang. Apa katamu? Kau kira kekuatan tulang jiwa itu bisa kau kuasai sesukamu? Kekuatannya baru saja bangkit. Jangan coba menakut-nakutiku. Kau ingin menantangku? Berani menerima kekuatan telapak tanganku. Tulang jiwa bela diri ini sudah menjadi milikku. Dunia ini pasti akan menjadi milikku, Yan Guhong. Hahaha. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Pasti tulang jiwa itu yang berulah. Ayah bata waktu untuk beradaptasi. Dingin sekali. Si Guhong. Keserakahanmu tak berbatas. Seperti ular menelan gajah, akhirnya kau menggali kuburmu sendiri. Ayo. Bukankah kalian sudah kukurung dan seharusnya mati? Bagaimana bisa berada di sini? Dikurung dan diledakkan. Yi Guhong, kau memang tetap tak tahu arti menepati janji. Kalian memang mudah ditipu. Sekalipun kau menyelamatkan mereka, lalu apa? Dia bilang, setelah menerima seranganku ini, kalian semua akan mati. Sayangnya, kali ini aku sama sekali tidak mempercayaimu. Coba saja tanya pada istriku. Kenapa masih ada Jack tenaga dalam? Tulang jiwa bela diriku ternyata sama sekali tidak dicabut. Lalu apa yang ada di tubuhku ini? Yang ada di tubuhmu itu hanyalah sedikit tenaga dalam yang sengaja ku transfer kepadamu. Hah? Ya aku tigo. Tidak mungkin. Karena Asing sudah lebih dulu menelan pil pemuntah jiwa. Tak seorang pun bisa merebut tulang jiwa dari tubuhnya. Mustahil. Aku telah melihatnya benar-benar putra kebanggaan langit. Hah? Tulang jiwa bela diri ini memang seharusnya milikku. Terima kasih, Guhong. Kau pikir tulang jiwa itu bisa kau kendalikan semudah itu? Ayah menuntut kemurnian yang sejati. Hanya dengan sedikit tenaga dalam yang kualirkan padamu, bila hatimu tak lurus, Kau pasti akan terkena serangan balik. orang sepertimu yang berhati busuk. Dia pantas memilikinya. Tidak mungkin. Kendali atas tulang jiwa ini seharusnya menjadi milikku. Kembalikan jurus tanpa penyesalanku. Sudah kukatakan. Syarat utama tulang jiwa adalah hati yang murni. Sekali saja timbulnya mencelakai orang, ia pasti akan berbalik menyerangmu. Bagaimana sekarang? Sahan nyawamu, makhluk durhaka, masih belum berhenti. Aduh, Shizun. Shizun. Sialan. Hei, jangan bikin ribut. Tunggu aku kembali, nanti kita lanjut. Chenibo masih menunggu di luar. Tidak bisa. Tenaganya besar sekali. Hei, aku serius, ini ada urusan penting. Saya katakan, pemimpin aliansi sudah hampir tak sabar menunggu. Pemimpin aliansi tak pernah memenuhi janji sendirian. Pasti ada yang janggal. Saat kau mengernyit, kau terlihat sangat berwibawa. Schumer, dengarkan dia saja. Ibu juga merasa tidak tenang. Ibu, tenanglah. Putramu ini adalah penguasa tulang jiwa. Tak seorang pun di dunia ini bisa melukaiku. Asing, kau masih terlalu polos. Dunia persilatan ini penuh bahaya dan tipu daya. Ini apapun ilmu silatmu, tetap harus berhati-hati. Majalah seriusmu itu benar-benar mirip bakpao. Lepaskan aku. Kau marah cuma karena aku tak mengajakmu pergi. Nanti pulang ku belikan penghulu. Kau ini benar-benar membuatku kesal. Singer, jangan bersikap tidak sopan pada Shizun. Aduh.
Berani sekali melawan atasan dan masih tak tahu salah. Ya! Ada apa ini? Dasar kepala batu, aku ini Huang Rong, pendiri dan Grandmaster Zhengxing Hall. Dan Anda benar-benar Grandmaster. Bagaimana? Takut kan? Komandanti masih berani tidak patuh lagi atau tidak? Tapi bukankah Shizun baru pergi ke luar negeri besok? Itu yang penting sekarang. Kalau kau masih tak patuh, jabatan Hall Master itu akan kucabut. Murid tak berani. Jadi murid terlalu lancang. Murid akan patuh pada ajaran Shizun. Pikir cerdas. Tapi kenapa Shizun tidak mengizinkan murid pergi memenuhi undangan itu? Hubunganku dengan pemimpin aliansi selalu baik. Sehari-hari dia orang yang paling baik dan lurus. Kau telah melumpuhkan ilmu bela diri Ye Guhong tapi tetap menyisakan nyawanya. Dia pasti akan memutarbalikan fakta di hadapan pemimpin aliansi. Jadi kau sama sekali tak boleh menghadiri jamuan berbahaya itu. Tidak, justru karena ini tipu daya Ye Guhong. Aku harus pergi. Meski Ye Guhong berniat mencelakaimu, Kita hadapi dengan tipu daya pula. Ye Guhong, Danny tahu lalu kau adalah murid pribadiku. Kau berpura-pura jujur dan baik. Aku kira kau akan mewarisi ajaran. Sebelum aku mengasingkan diri, Zhengxing Hall kuserahkan kepadamu. Tak kusangka kau justru memakai Zhengxing Hall yang menjunjung keadilan ini untuk membakar, membunuh, dan merampok di mana-mana. Ye Guhong. Apakah kau pantas menerima kepercayaan rakyat kepada Zhengxing Hall? Sto. Aku juga melakukan ini demi menyelamatkannya. Kini jumlah pengikut Zhengxing Hall mencapai puluhan ribu. KO adalah sekte terbesar di dunia persilatan. Semua itu berkat jasaku. Masih berani berdalih? Mulai hari ini. Ye Guhong bukan lagi anggota Zhengxing Hall. Mau dibunuh atau dihukum berat? Serahkan pada keputusan ketua aliansi. Guru Agung. Akulah jasa terbesar di sini. Guru, Anda tidak bisa meninggalkanku. Guru. Enggawa. Bawa Ye Guhong ke lembah Sabadi, Guru. Biarkan dia hidup tanpa bisa mati. Guru, aku salah. Tolong selamatkan aku, Guru. Oh, tak ada yang kau perbuat. Saatnya kau menebusnya. Tunggu. Ngaga dirimu. Aku tahu kau akan mempercayaiku. Bawa dia pergi. Ais. Kuharap ke depan kau bisa mengelola Zhengxing Hall dengan baik. Demi kedamaian dunia dan keadilan dunia persilatan. Dan demi hati nuranimu sendiri. Suangman, tenanglah. Hansing pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan ini. Ibu, mari kita pulang. Nyonya. Berhenti, jangan lari. Baru keluar dari pertapaan, kenapa sudah dikejar-kejar lagi? Ya! Kau tidak apa-apa. Aku menyuruhmu berhenti. Kenapa kau masih lari? Kalau tidak lari, aku yang bodoh. Bukankah cuma mencuri satu ayam panggangmu? Ku beritahu kau, aku ini orang Zhengxing Hall. Ketua Zhengxing Hall itu sahabat karibku. Percaya atau tidak? Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Hai. Apa ini? Kau pasti sangat kelaparan sampai mencuri makanan. Ambil ini, peganglah. Gimana orang tuamu? Akan kuantar kau pulang. Aku mencuri barang di tempatmu. Kau tidak menghukumku? Ini adalah rumah makan milik Zhengxing Hall. Prinsip Zhengxing Hall adalah menegakkan keadilan dan menolong yang lemah. Sepertinya bocah Hansing mengelola Zhengxing Hall dengan cukup baik. Bicaralah. Anda apa? Ayah, ibu. Ayah, barusan aku melihat seorang adik kecil mencuri ayam di dapur. Ayam panggang. Hai. Gimana orangnya? Biarkan saja. Sekarang dunia sedang damai.
Dia pasti bisa menikmati semuanya.